محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة أو محبتك الخالصة. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أما بعد. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan guru tercinta Al-Ustaz Muhammad Hasan, begitu pula Al-Ustaz Khairul Anam, begitu pula seluruh keluarga besar Majelis Rasulullah SAW. Salam Magelang. Begitu pula kepada teman-teman yang hadir dari Yogyakarta dan sekitarnya yang ikut hadir pada pembukaan Majelis Rasulullah SAW. Salam Magelang pada malam hari ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yaltaqithnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar. Tidaklah berjumpa dua orang ataupun berpisah dua orang tadi kecuali sudah ditetapkan dan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketemu jam berapa, nanti pisahnya jam berapa. Itu bukan khusus untuk suami istri. Cuman siapapun yang berjumpa itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita diperjumpakan oleh Allah taala di dalam majelis yang baik. Mudah-mudahan salah satu pertanda Allah Ta'ala inginkan kebaikan untuk kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya beserta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Salah satu di antara pemaknaan kenapa adanya syaqqus sadr. Jadi Rasulullah ketika beliau masih muda dibelah dada beliau, dikeluarkan hadzu syaitan, dikeluarkan bagian daripada setan dari dada Rasulullah SAW. Di antara pemaknaannya ialah agar sifat eman Rasulullah itu jangan nanti setan yang datang. Kalau misalkan ini tidak keluar, jangankan manusia, setan pun akan mendapatkan sifat welas asih daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ini. Jangan sampai nanti Rasulullah SAW memohon syafaat kepada Allah untuk setan. Oh, setannya senang epol nanti. Jangankan manusia, nanti kalau misalkan ini tidak dihilangkan dari hati Rasulullah, setan iblis pun mendapat sifat welas asih baginda Nabi Muhammad. Bayangkan bagaimana welas asihnya Rasulullah SAW. Diingatkan oleh Allah, diingatkan oleh para alim ulama di dalam majlis seperti ini pasti dibacakan ayat itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina. Ini di dalam majelis seperti ini kita dibacakan ora kok mengkrungu tok. Pahami, selami, jiwai makna daripada laqad ja'akum, sudah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, rasul dari diri kalian. Azizun alaihi ma'anitum, suatu yang berharga dan berat di hati Rasulullah, apa-apa yang mengenai kalian, apa-apa yang kalian butuhkan, apa-apa yang dampaknya ada di kalian, itu juga menjadi salah satu beban di pada hati-hati di dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW. Harisun alaikum, perhatian dan penuh penjagaan untuk kalian. Bil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Rauf, lemah lembut. Rahim, welas asih. Ini yang bilang siapa? Pak polisi bukan, Pak tentara bukan, Pak gubernur bukan, Pak presiden bukan,
yang bilang Allah. No hoax. Tidak ada perkataan tapi bohong. Allah Ta'ala yang sudah berfirman, Shadaqallahul Azim, maha benar Allah Ta'ala dengan segala firman-Nya. Habib, berarti kami di dalam sisi Rasulullah itu besar, sangat berharga. Sallu ala Nabi. Kebalikannya gimana? Apakah Nabi Muhammad sudah betul-betul berharga di hatimu? Apakah Nabi Muhammad sudah betul-betul bernilai di sisimu? Nah, itu kenapa kok kita majlisan, sholawatan, agar menjadikan beliau itu bernilai dan berharga di hati kita. Direnggene ini janjane nek seminggu pisan ra cukup. Diingatkannya kalau sebetulnya seminggu sekali atau sebulan sekali tidak cukup. Harus diingatkan setiap hari bagaimana berharganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di benak kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Diriwayatkan bahwa sungguhnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menceritakan, kami melihat ada seekor burung. Burung ini punya 2 anak burung masih kecil-kecil. Pada suatu hari burung ini datang kepada para sahabat dengan mengepak-ngepakkan sayapnya. Yang biasanya itu dia kemana-mana bareng anaknya, ini mengepak-ngepakkan ke arah sahabat, seakan-akan memberitahukan, anakku mana kok hilang. Maka burung ini mendatangi Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW langsung menegur para sahabat, man faja'a hadhihi biwaladiha. Siapa yang mengejutkan, yang mengagetkan burung ini dengan kedua anaknya? Mana itu anaknya 2 itu? Ruddu waladiha ilaiha. Kembalikan anaknya kepada burung ini. Burung ini tidak laporan ke Pak Polisi, tidak laporan ke Pak Jenderal, laporannya kepada Rasulullah SAW. Kehilangan anak, lapor sama Rasulullah. Rasulullah, anak saya hilang. Rasulullah langsung bersabda, siapa yang ngambil anaknya burung ini? Kasihan ini, burung ini kaget. Pulang-pulang ke rumah anaknya hilang. Ini jangan pulang majelis langsung jenengan praktek mangan dong. Cuman sebelum engkau keluar dari siksa api Allah, neraka Allah, Nabi Muhammad tidak akan berhenti untuk memperjuangkanmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Didikan Rasulullah mengalir di dalam darah daging para sahabat. Dari para sahabat ini udul, semuanya ialah orang-orang yang langsung bisa diterima kabar dari mereka, karena sudah bisa dipastikan tidak mungkin sahabat Nabi kok bohong. Ora mungkin. Didikannya Rasulullah ora mungkin ngapus. Itu nek didikan start zaman now, ojo karo wong liya, sak gurune wae diapusi. Allah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah merasakan tarbiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun mereka mendapatkan kedekatan diri mereka di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur ke masjid melihatnya yang imami Rasulullah. Sebelum tidur sholat isya, imamnya juga Rasulullah. Kalau lagi jalan-jalan melihat Rasulullah di atas untanya, kadang-kadang minum dari tangannya Rasulullah, kadang-kadang minum dari sumur yang langsung dapat mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masya Allah. Bahkan dikatakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini dikatakan merupakan salah satu di antara Khulafaur Rasyidin, walaupun datang puluhan tahun setelah Khulafaur Rasyidin berakhir. Saking adile Umar bin Abdul Aziz, serigala dan domba jalannya bareng-bareng, kakancan. Serigala sama domba. Kang, durung di belakang, durung. Serigala sama domba kok jalan bareng itu kalau bukan karena keadilan pemimpin, tidak mungkin terjadi. Sampai nanti di zaman Imam Mahdi pun akan terjadi itu. Serigala sama domba jalan bareng-bareng. Kenapa? Karena adilnya para pemimpin menjadikan yang di bawah itu tidak ada pertentangan dan tidak ada perselisihan. Masya Allah. Dengan bayangin kira-kira
harimau karo kucing, nek kucing pikir-pikir anake mungkin. Harimau sama rusa ngono ki, Kang amen ning ndi kowe, Kang? Amen ning kono, Mas. Yo hati-hati, aku kayak ngelih. Ayo golek pangan bareng-bareng yuk. Aku rumput sampean opo? Ya wis nek mengkono zebra mati aku tak mangan. Bayangno wae ojo dipikir teman-teman edan mengko. Lalu apa yang terjadi Habib? Umat debu yang menempel di hidung kudanya Muawiyah itu lebih utama di sisi Allah daripada Umar bin Abdul Aziz. Bukan debu yang menempel di hidungnya Muawiyah, menempel di kudanya Muawiyah. Karena kuda itu pernah dinaiki oleh orang yang berjumpa dan melihat wajah bertatap mata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi Muhammad. Jur nek kira-kira jenengan niku nek tinimbang Sayyidina Muawiyah, debu yang menempel di mananya? Kalau Umar bin Abdul Aziz mengatakan debu yang menempel di hidung kuda. Lalu kita debu yang menempel di mana nih? Dibandingkan para sahabat Rasulullah. Beb, ada apa dengan para sahabat? Didikan Nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara mereka yang namanya Sayyidina Abu Darda. Sayyidina Abu Darda berkata, ngomong sama untanya, wahai unta, jangan engkau mengadukan aku kepada Allah kelak di hari akhirat. Jangan wadul mengkowe ning akhirat kalih Gusti Allah iki. Sebab kowe yo ngerti, aku tidak pernah membebanimu di dunia selama engkau bersamaku lebih daripada kemampuanmu. Aku tidak pernah. Jangan sampai kamu nanti menuntut aku di akhirat kelak di hadapan Allah. Bukan sama istri, bukan sama suami, bukan sama anak, bukan sama orang tua, ngomongnya sama unta. Maksudnya apa? Maksudnya ialah bagaimana mereka memahami bahwa sesungguhnya kehidupan itu bukan sesama manusia saja, bahkan kepada makhluk hidup yang namanya hewan yang tidak berakal pun mereka harus mengutamakan adab wal akhlakul karimah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Untuk membunuh hewan kalau tidak ada gunanya. Mata ini kewan tanpa ada sebab, tanpa ada manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala usfuran abadan ujja ila Allah yaumal qiyamah yaqul ajja ila Allah yaumal qiyamah yaqul ya Rabb inna fulanan qatalani abadan wa lam yaqtulni manfaat." Hakadzal Islam. Ini sama hewan. Bagaimana dengan manusia? Bagaimana dengan seorang muslim? Bagaimana dengan seorang mukmin? Bagaimana dengan orang yang dicintai oleh Allah? Bagaimana dengan para kekasih-kekasih Allah? Bagaimana dengan orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah yang sholihin? Makanya kalau kita cinta kepada kaum sholihin, dasarnya salah satunya ini. Kalau misalkan hewan saja bisa menuntut kepada Allah di hari kiamat, kaum salihun bisa meminta kepada Allah di hari kiamat kepada orang-orang yang mencintai mereka. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Ta'ala di dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Amin insyaallah. Allahumma amin ya rabbal. Di dalam salah satu sabda Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada golongan mereka bukan nabi, mereka tidak gugur di jalan Allah pula, akan tetapi para nabi dan para orang-orang yang syahid nanti akan meri, akan bingung, kok bisa orang ini mendapat kedudukan di sisi Allah sedemikian luar biasa. Allah, nabi ya dudu, syahid orang yang gugur di jalan Allah. Semuanya yang
para syahid bingung. Siapa mereka? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, hum qaumun tahabu bi rauhillah ala ghairi arhamin bainahum. Mereka adalah orang yang saling sayang menyayangi karena Allah tanpa adanya ikatan kekeluargaan di antara mereka. Bukan keluarga, bukan sanak kerabat, cuman ada perasaan sayang, perasaan cinta karena Allah, di jalan Allah. Wala amwalin yata'adunaha, bukan karena fulus, bukan karena uang, bukan karena duit, bukan karena harta. Fawallahi, Rasulullah bersumpah, demi Allah, inna wujuhahum lanur, sesungguhnya wajah mereka bercahaya. Wa innahum la'ala nur, mereka berada di atas cahaya. Wala yakhafuna idza khafan nas, mereka tidak takut ketika orang-orang pada takut. Wala yahzanuna idza hazinan nas, mereka tidak akan sedih ketika orang-orang pada sedih. Rasulullah sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah yang seperti apa yang kekasih Allah di sini? Kekasih Allah yang memiliki sifat saling sayang menyayangi karena Allah, bukan karena uang, bukan karena kerabat. Kenapa kamu eman-eman sama orang ini? Orang ini bersama saya di jalan Allah, satu majelis. Orang ini bersama saya di jalan Allah, sama-sama pecinta sholawat. Orang ini bersama saya di jalan Allah karena kami memiliki tujuan yang sama, bersolawat karena guna untuk meraih syafaat Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Apakah ada bisnis yang menguntungkan di antara kalian? Tidak. Apakah ada sesuatu yang menggiurkan di antara kalian? Tidak. Kenapa? Karena di jalan Allah. Penyakit hati, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini? Majelis ini tujuannya untuk menjadikan hatimu tambah bersih, bukan tambah kotor. Majelis ini gunanya untuk merendahkan kamu di sisi Allah, bukan malah meninggikan kamu di hadapan hamba-hamba Allah. Majelisan ini tujuannya untuk mendekatkan kamu kepada Allah, bukan malah menjauhkan kamu dari Allah. Mendekatkan kamu kepada Rasulullah, bukan menjauhkan kamu dari Rasulullah. Yang menjadikan kamu jauh dari Allah, yang menjadikan kamu jauh dari Rasulullah, singkirkan dimanapun itu. Yang mendekatkan kamu kepada Allah, mendekatkan kamu kepada Rasulullah, dekatilah, raihlah dimanapun kamu berada. Terlebih lagi di majelis seperti ini. Alayallah binadrah minal ainir rahimah, tudawi ma bina min kulli amradin sagimah. Mudah-mudahan dibersihkan segala penyakit hati kita insyaallah, ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibersihkan segala tindak tanduk kita yang buruk insyaallah, dibersihkan sanubari kita diisi dengan hikmah-hikmah dari Allah dan dari Rasul, dari guru-guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, Al-Habib Muzir bin Fuad Al-Musawa, Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Jubri. Mudah-mudahan Allah taala sucikan hati kita insyaallah seperti mana Allah taala mensucikan hati mereka. Allah taala tinggikan derajat kita, bisa duduk bersama mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma ya rabbal alamin, Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahu malih wafiqna lil khair wa a'inna alih la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsanan wa judan wa amtinana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah ijabah. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahu malih wafiqna lil khair wa a'inna alih la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsanan wa judan wa amtinana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya jabbar ya fattar ya qahhar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi